Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidilham Al-Khalili dengan ujian PM 120 dari kelas D. Nah, di sini saya mengambil materi Bayesian Inference. Nah, langsung saja. Apa itu Bayesian Inference? Yaitu metode statik untuk memperbarui keyakinan awal atau prior dengan informasi atau data baru atau layout sehingga menghasilkan keyakinan yang sudah diperbarui atau yang disebut posterior. Nah, selanjutnya ada bagaimana rumus dan komponen utama Bayesian. Nah, di sebelah kiri ini ada ada komponen utama dari Bayesian tersendiri, yaitu ada prior atau dugaan awal, likelihood atau informasi baru yang muncul. Kemudian posterior, keyakinan baru setelah gabungan dugaan dan informasi atau gabungan dari ini akan menghasilkan ini. Kemudian di sini ada evidence, yaitu penyesuaian supaya probabilitasnya valid. Nah, di sini pun ada rumus apabila Bayesian ini bertujuan untuk membandingkan dua data, yaitu ada misalnya di sini ada H1, itu merupakan hipotesis pertama dengan basic sakit. Kemudian H2 yaitu tidak sakit yang menjadi perbandingan antara H1 dan H2 begitu secara singkatnya. Kemudian selanjutnya ada contoh perhitungan, yaitu di sini diketahui probabilitas seseorang memiliki penyakit X yaitu 0,01%, 0,01. Kemudian ada probabilitas seseorang yang tidak memiliki penyakit X yaitu 0,99. Kemudian ada probabilitas tes positif jika benar sakit atau true positif. Kemudian itu 0,9. Kemudian ada probabilitas tes positif jika tidak sakit atau false positif sebesar 0,05. Nah, yang ditanyakan pada soal ini yaitu berapa probabilitas pasien yang benar-benar memiliki penyakit X setelah hasil tes positif. Nah, kemudian di sini ada contoh pengerjaannya. Seperti yang tadi saya bilang, ini menggunakan menggunakan rumus yang perbandingan dua data. Nah, setelah memasukkan rumusnya, di sini kita tinggal menginput saja sesuai dengan ini, menginput angka-angkanya. Setelah menginput, dimasukkan, kemudian dijumlahkan 0,9 kali 0,01 yaitu hasilnya 0,09. Nah, karena ini dikali dulu 0,9 kali 0,01 ini pun sama. Nah, di sini menghasilkan 0,05 dikali 0,99. Yang setelah dikali, nah ini tuh dikalikan dulu, kemudian dipindahkan ke sini. Setelah ini dijumlahkan menjadi hasilnya 0,085. Kemudian setelahnya hasil dari ini dibagi dengan hasil ini yang menghasilkan 0,1538. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan Bayesian Inference. Yang pertama ada menggabungkan pengetahuan awal dan data baru. Yang kedua ada interpretasi probabilitas lebih intuitif. Kemudian mampu bekerja baik dengan data sedikit. Kemudian ada fleksibel untuk model kompleks. Kemudian ada hasil berupa distribusi, bukan hanya angka tunggal. Nah, setelah kelebihan di Bayesian pun terdapat kekurangan. Yang pertama itu ada pemilihan prior dapat subjektif, perhitungan bisa sangat berat, kemudian sulit diterapkan pada masalah berdimensi tinggi, kemudian membutuhkan pemahaman konsep yang lebih mendalam, dan yang terakhir ada sensitif terhadap data ekstrim. Nah, kemudian di sini terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya dapat yaitu ada Bayesian Inference adalah metode statik yang sangat kuat karena dapat memperbarui keyakinan berdasarkan data baru. Konsep ini menggabungkan prior, likelihood, dan evidence untuk menghasilkan posterior sehingga memberikan analisis yang lebih adaptif dan realistis. Meski memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada prior dan komputasi yang kompleks, Bayesian Inference tetap menjadi pendekatan penting terutama pada bidangnya seperti machine learning, kesehatan, kecerdasan buatan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Secara keseluruhan, Bayesian Inference menawarkan cara berpikir probabilistik yang fleksibel, intuitif, dan relevan dalam berbagai aplikasi modern. Cukup mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ngebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.